Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Di kesempatan kali ini, Mbah, panjenengan ingin wedar tentang apa, Mbah? Ya, Kang Ucup. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang perjalanan nilai grafik rezeki masing-masing weton. Ya, kayaknya menarik ini, Mbak. Ya, karena setiap weton atau hari kelahiran itu membawa karakter, membawa nilai rezekinya masing-masing. Jadi kalau pakemnya orang Jawa itu Kang Ucup, judu, pati, rezeki, neng tangane Gusti. Jadi itu adalah mutlak kehendak dari Tuhan. Pun pesten ya, Mbak. Nah, orang Jawa mempunyai satu formula khusus dalam hal menilai itu yang didasarkan pada ilmu titen, didasarkan pada wisik atau wangsit yang didapat dulu, sehingga itu pada akhirnya dibukukan ke dalam kitab Primbon. Jadi Primbon itu dari hasil itu tadi ya, Mbak ya. Jadi yang akan saya bacakan di sini nanti, Kang Ucup, itu adalah perjalanan nilai grafik rezeki masing-masing weton didasarkan pada, saya memakai dua sumber, Kang Ucup. Jadi didasarkan pada kitab Primbon Pal Sri Gati, dan yang kedua kitab Primbon Pal Sri Sedono. Sri Gati dan Sri Sedono ya, Mbak. Kalau Sri Sedono itu rata-rata banyak dipakai oleh sahabat-sahabat kita Bali. Bali. Tapi sebetulnya pakem itu hampir mirip-mirip lah. Karena ilmu Jawa itu kan juga tersebar di mana-mana. Pasti ada kemiripan. Termasuk pakemnya orang Jawa dengan orang Sunda itu kan juga kalau ditarik dari akar asal muasalnya itu pasti ada kemiripan di situ. Jadi kenapa ini saya sampaikan kepada pemirsa? Agar pemirsa yang kebetulan tidak punya Primbon atau kebetulan malas membaca Primbon dan sebagainya, atau memang dia tidak punya koleksi Primbon, karena memungkinkan di zaman seperti ini jarang-jarang orang sing ibaratnya gatek nih, atau istilahnya apa itu bahasa Indonesianya, memperhatikan pada pakem-pakem ilmu Jawa, warisan dari leluhur kita itu. Jadi di sini daripada Anda pusing-pusing mencari, mending saya bacakan satu persatu. Tapi dengan catatan, Kang Ucup. Catatannya adalah bahwa pakem Primbon yang saya ambil dari Pal Sri Gati dan Pal Sri Sedono itu nanti belum tentu tepat dan akurasinya belum tentu 100% kepada panjenengan sekalian. Pasti ada yang resonate dan yang tidak ya, Mbak. Pasti ada yang resonate dan yang tidak. Karena apa? Karena nilai rezeki itu sendiri juga disebabkan oleh banyak faktor. Jadi misalnya gini, misalnya di dalam angka perhitungan Pal Sri Gati, Pal Sri Sedono, untuk kelahiran Senen Kliwon, Kang Ucup. Senen Kliwon misalnya 0 sampai 6 rezekinya 1. Kalau 1 itu nilainya adalah pas, dalam arti gambarannya nilai 1 itu rezekinya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang atau anak yang lahir di usia 0 sampai 6 itu ternyata berlimpah. Itu faktor penyebabnya yang namanya rezeki, Kang Ucup. Ada karena karma past life-nya. Jadi dia di kehidupan sebelumnya dia melakukan karma baik sehingga dia menuai taburan karma itu di kehidupan berikutnya, terus dia terlahir di kalangan orang-orang yang mampu. Jadi bukan berarti kalau orang Senen Kliwon itu lahir usia 0 sampai 6 tahun itu rezekinya 1, itu juga tidak mutlak berlaku untuk semua kelahiran Senen Kliwon. Jadi makanya untuk mengingat dan untuk sekedar nasihat, kita sama-sama saling menasihati kepada semua rekan-rekan atau penonton semuanya, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dari rezeki itu sendiri. Dalam arti bahkan apa yang Anda tabur hari ini juga akan berpengaruh terhadap grafik perjalanan hidup dan rezeki Anda. Jadi kalau nanti di dalam bacaan
yang saya sampaikan ini ternyata loh, jare sopo wong sekarang saya umur 30 kudune nilainya 0, nyatanya aku malah rezekiku malah penak dan sebagainya. Jangan sampai sing punya pendapat atau beralibi seperti itu terus menyalahkan bacaan. Bacaan ini dibuat di kitab Primbon, yang membuat adalah leluhur-leluhur kita yang notabene adalah manusia-manusia yang adiluhung, manusia-manusia bijaksana, pastinya, dipergunakan sebagai pakem dan wewaler. Kalau memang ternyata cocok juga untuk pegangan, dalam pengertian gini Kang Ucup, kalau grafik rezeki orang itu sedang dalam nilai yang besar, misalnya seperti ini, Senen Kliwon di usia 24 sampai 30 Kang Ucup, itu nilainya 5 itu dalam kategori bagus, karena 4 itu sendiri sudah bisa dikatakan sempurna. Itu berarti setelah 5 dia akan menemukan di usia 30 sampai 36 rezekinya 1. Berarti 1 ini rezekinya bisa dibilang cukup untuk kebutuhan makan dan sandang. Dia berarti harus mempersiapkan di masa grafik dia menemui angka 5 yang notabene besar tinggi itu, dia juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi grafik berikutnya. Jadi dengan cara apapun dia harus punya kesadaran untuk menabung, untuk berinvestasi, sehingga pada waktu dia menemui grafik di angka rezeki 1, dia juga tidak langsung jatuh, drop atau kaget, kan seperti itu. Jadi misalnya usia 0 sampai 6 dia mendapatkan nilai 1 di Palsri Gati, sementara di Palsri Sedono 0. Terus di usia 6 sampai 12 dia angkanya 6 ini luar biasa Kang Ucup. Jadi nilai di atas 4 itu bisa dikatakan luar biasa. Ini biasanya kalau dalam perjalanan orang mencari rezeki itu pasti perjalanannya enak lah, gampang, segala sesuatunya gampang diraih, gampang dicapai, kan seperti itu. Ini ada nilai puncaknya Mbah mungkin? Ada nilai puncak. Jadi ada nilai puncak yang dicapai oleh beberapa weton, dan nanti akan kita baca semuanya, di mana nilai tertinggi dari puncak weton itu kalau Palsri Gati nilainya 9 itu. Kalau di Palsri Sedono nilainya paling puncak 8. Nah, hal-hal semacam itu bukan berarti membuat kita terus jumawa, nanti umur sekian nilai saya paling besar dibandingkan. Tidak, semua tergantung usaha dan tergantung level kehidupan Anda juga. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi misalnya gini, ada teman-teman yang mau mendapatkan nilai 8 atau sudah melewati nilai 8. Aku 8 tapi nyatanya opo, wingi aku yo ngene-ngene. Nah, Anda harus paham dulu level kehidupan Anda. Misalnya Anda lahir sebagai anak orang yang sederhana, sebagai anak petani, profesi Anda juga sebagai petani, terus pada waktu nilai 8 itu mungkin kemudahan-kemudahan yang Anda dapat dan Anda rasakan mungkin ya panen Anda berlimpah, terus kemudahan-kemudahan Anda di dalam mengelola pertanian itu tadi. Jadi kalau level kehidupan Anda sebagai seorang petani ya itu berlimpah dalam kapasitas seorang petani. Disesuaikan standar gitu. Standarnya. Tapi kalau Anda mau berbuat lebih, ibaratnya Anda akan menghadapi nilai 8 atau 9. Wah, ini harus saya persiapkan. Berarti Anda mempersiapkan diri, menambah skill, menambah profesionalitas, terus membuka peluang-peluang usaha, punya keberanian untuk mencoba atau istilahnya apa itu, berspekulasi. Bisa jadi kemungkinan saat Anda menemui angka 9 itu, apa yang Anda upayakan akan menemui titik maksimal, kan seperti itu. Tapi kalau Anda ibaratnya tahu bahwa nanti usia 24 sampai 30 nilai rezeki saya 8. Tapi Anda melakukan segala sesuatunya landai-landai saja atau biasa-biasa saja, stuck. Anda juga paling mungkin akan menemukan satu grafik di mana perjalanan Anda tidak akan banyak berbeda dengan nggak maksimal ya. Makanya usahanya juga kurang. Jadi salah satu manfaat dari kita mengetahui grafik rezeki itu juga untuk kita bisa ibaratnya mengeksekusi angon, di mana saatnya kita itu benar-benar harus maksimal dalam mengupayakan, di mana kita memang harus bersabar, kan seperti itu. Kalau tahu bahwa rezeki kita akan berada di titik 1 atau titik 0, berarti sebelumnya harus mempersiapkan diri untuk menabung, untuk mengupayakan bagaimana agar saat menemui grafik
angka 1 atau 0 itu tadi, nanti kita akan tetap bisa survive. Kalau kita tahu bahwa grafik kita akan menemukan grafik nilai yang tinggi, berarti wah ini saatnya saya membuka peluang usaha, membuka apapun ide-ide kreatif, segala sesuatunya harus maksimalkan di situ. Pada akhirnya segala pencapaian itu akan maksimal. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, yang perlu disadari adalah banyak faktor yang mempengaruhi dari nilai rezeki Anda itu sendiri. Pastinya, termasuk di dalamnya adalah karma kehidupan, perjodohan Anda bagi yang sudah berjodoh, dan juga lingkungan serta basic skill dari karakter Anda sendiri. Kan begitu. Seperti itu, Kang Ucup. Oke. Selanjutnya mari kita baca satu persatu untuk masing-masing weton bagaimana grafiknya, kan begitu, Kang Ucup. Ya. Selanjutnya kita akan membahas grafik rezeki Senen Kliwon. Di usia 0 sampai 6 tahun, nilai rezeki dari Senen Kliwon adalah 1, Dipal Srigati. Sementara Dipal Sri Sedono nilai rezekinya adalah 0. Mungkin ini karena Anda baru lahir, seorang bayi, jadi wajar. Yang kedua, di grafik usia 6 sampai 12 tahun, angka rezeki Anda luar biasa. Nilainya adalah 6. Berarti di usia anak-anak, waktu sekolah, Anda biasanya ditopang oleh ekonomi orang tua yang mapan. Lalu di usia 12 sampai 18 tahun, nilai Anda turun lagi menjadi 2. 2 ini dalam kapasitas cukup untuk memenuhi sandang pangan Anda. Di Pak Sri Sedono nilai Anda 1. Sementara di usia 18 sampai 24, di mana Anda memasuki usia kuliah dan menuju dewasa, rezeki Anda turun lagi di angka 1. Sedangkan di Pak Sri Sedono angkanya 0. Ini berarti Anda baru cukup untuk mencukupi kebutuhan pribadi Anda sendiri. Kemudian di angka 24, di umur 24 sampai 30 tahun, grafik Anda naik lagi menjadi 5 di Pak Srigati, 4 di Pak Sri Sedono. Berarti ini merupakan rezeki yang bagus, di mana Anda mempunyai sisa berlebih selain untuk kebutuhan pokok sandang pangan papan. Ini berpotensi untuk menjadikan Anda harus waspada untuk menghadapi rezeki Anda di grafik umur selanjutnya. Jadi Anda perlu waspada untuk rajin menabung, untuk berinvestasi, karena di umur selanjutnya di usia 24 sampai 30 tahun rezeki Anda bagus-bagusnya. Kemudian di usia 30 sampai 36 tahun rezeki Anda turun lagi menjadi 1 di Pak Srigati dan 0 di Sri Sedono. Selanjutnya setelah 30, rezeki Anda di angka 36 sampai 42, nilainya adalah 2. Ini berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan standar hidup Anda bersama keluarga. Kita lanjut di usia 42 sampai 48, nilainya juga 1 di Pak Srigati dan 0 di Pak Sri Sedono. Terus di usia 48 sampai 54, nilai Anda juga 2 di Pak Srigati dan 1 di Pak Sri Sedono. Lalu yang terakhir, di usia 54 sampai 60, ini adalah nilainya kembali meningkat drastis menjadi 5 di Pak Srigati dan 4 di Pak Sri Sedono. Jadi gambarannya adalah si Senen Kliwon itu di kemudian hari, di masa tuanya, ekonominya semakin bagus. Setelah usia 60 dan seterusnya, kenapa tidak saya jabarkan di sini? Karena grafik itu akan kembali ke angka 0. Nilainya seperti waktu Anda 0 sampai 6 tahun dan selanjutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk melangkah di kehidupan panjenengan para weton Senen Kliwon sebagai wawaler dan sebagai pakem
serta sebagai bahan untuk lebih berhati-hati dengan harapan perjalanan ekonomi dan rezeki Anda akan mulus-mulus saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.